yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid dalam rangka kajian rutin kita yang diselenggarakan oleh Ulul Albab Center Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Salam dan salam kita sampaikan untuk ruh dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana, Ibu Profesor Nur Sakinah Daulay. Yang sama kita hormati hadir bersama kita Bapak Wakil Direktur, Bapak Profesor Salamuddin hadir bersama kita. Bapak Ibu hadirin semua yang ada di dalam masjid maupun yang mengikuti kajian ini secara online. Sebagaimana pada hari ini bahwa yang menjadi tema kajian kita sangat penting, yaitu tafsir ayat-ayat kauniyah. Salah satu khazanah agung dalam Al-Quran tentang bagaimana kita mengkaji ayat-ayat kauniyah yang mengajak kita untuk berpikir, merenung tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Dengan itu nanti diharapkan tentu kita akan bisa melihat bagaimana tanda-tanda Allah yang sangat besar, yang sangat banyak, yang termuat di alam semesta ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir di masjid maupun yang hadir secara online, telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengupas ataupun mengkaji tentang tafsir ayat-ayat kauniyah. Bersama kita Ustadz Muhammad Iqbal LCMA PhD. Jadi kita berikan kesempatan beliau untuk memaparkan tafsir ayat-ayat kauniyah tersebut kurang lebih 30 menit ya. Setelah itu nanti baru kita adakan seperti biasa tanya jawab. Mohon Bapak Ibu yang hadir, terutama yang ada di dalam masjid, kira-kira untuk bisa nanti kita sama-sama mendengarkan dan kemudian untuk bertanya jawab. Nah, ini sangat penting bagi kita, dan kegiatan ini disiarkan juga secara live chat, sehingga nanti apa yang kita kaji, yang kita bicarakan atau yang kita diskusikan di ruang ataupun di masjid ini bisa juga diakses ataupun dilihat oleh khalayak ramai melalui media-media sosial yang kita publikasikan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan, kita mohonkan kesediaan Ustadz Muhammad Iqbal. Kepada Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Amma ba'd, pertama sekali yang kami hormati moderator yang sudah membuka serta mengarahkan terlaksananya acara kita pada hari ini. Itu juga kepada Ibu Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, begitu juga dengan para pendengar yang hadir di masjid ini.
Pertama sekali, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita keluangan waktu, kesempatan, kesehatan, dan taufik untuk bisa hadir dalam kajian mingguan ini yang diadakan oleh Ulul Albab Center. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih sudah diberikan kepercayaan kepada kami untuk mengisi kajian kita pada minggu ini. Pertama, perlu kami sampaikan ini sebenarnya sedang ditolong untuk mengisi pada hari ini. Kami sudah meminta untuk minggu depan, tapi katanya yang kosong minggu ini. Tidak apa-apalah. Nah, kita coba mengisi ala kadarnya. Dan tema juga yang ditawarkan berkaitan dengan ayat-ayat sains, ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran. Tapi tentu saja pada kesempatan ini kami tidak akan menafsirkan ayat-ayat kauniyah, tapi berusaha melihat tafsir ayat-ayat kauniyah itu dari luar. Jadi kalau dalam kajian tafsir ada yang disebut dengan ulumul Quran dan ada yang disebut dengan ma'ariful Quran, maka yang kita sedang bicarakan pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan ulumul Quran, yaitu melihat Al-Quran dari luar. Seperti apa Al-Quran itu? Nah, yang kita akan bicarakan juga tentang itu, bagaimana tafsir ayat-ayat kauniyah itu kita lihat dari luar. Jadi tidak menafsirkan, misalnya ada beberapa ayat yang berbicara tentang sains, tentang kaun, alam, semesta. Itu tidak akan menjadi topik bahasan kita, tetapi yang akan coba kami paparkan adalah berkaitan dengan bagaimana tafsir ayat-ayat kauniyah itu dilihat dari luar. Kenapa? Karena tafsir ilmi ataupun tafsir saintifik ini adalah fenomena yang sangat digandrungi pada saat-saat ini, terutama kalau kita lihat pada paruh kedua abad ke-20 itu mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan hari ini juga kita dihadapkan dengan fenomena ini, di mana ada banyak kalangan ilmuwan ataupun mufassir, ahli tafsir yang kemudian masuk ke dalam tafsir ilmiah. Ini adalah fenomena yang sedang kita hadapi. Di samping itu ada juga sekelompok masyarakat yang mungkin menamakan dirinya saintis ataupun pegiat ilmu pengetahuan yang saat ini coba membenturkan antara sains dengan Al-Quran. Kita mungkin bisa mengikuti banyak channel-channel YouTube di media sosial, di mana kemudian mereka berusaha menabrakkan ataupun menghadap-hadapkan antara sains ataupun ilmu pengetahuan dengan Al-Quran. Dan pada kelompok yang lain yang tentu saja berhadapan dengan kelompok yang kita sebutkan tadi, ada juga segolongan orang yang kemudian berusaha mencocok-cocokkan ataupun berusaha cocokologi dalam hari ini. Jadi setiap ada penemuan sains misalnya, berusaha mencari
ayat-ayat yang cocok, yang sesuai dengan ilmuwan sains tadi. Atau sebaliknya, ada umat Islam yang kemudian memahami ayat lalu mencari-cari di luar kira-kira temuan sains apa yang tepat kita sejajarkan dengan pemahaman Al-Quran ini. Nah, fenomena ini tentu perlu diperhatikan secara khusus oleh terutama kita ilmuwan, para mufassir dan para mahasiswa secara khusus, dan tentu saja masyarakat secara umum. Berbicara tentang Indonesia, karena berketepatan seperti yang disebutkan tadi ini, sebenarnya di awal itu yang ingin dikaji itu adalah tafsirnya Tontowi Jauhari. Tetapi kemudian karena belum sempat waktunya, maka dipilih akhirnya sebahagian dari tulisan kami berkaitan dengan perkembangan tafsir saintifik ataupun tafsir ilmi di Indonesia. Nah, berangkat dari fenomena tadi, maka tafsir saintifik ataupun tafsir ilmi ini tentu ada pemicunya, ada pemicu ataupun faktor-faktor kenapa kemudian sebagian kalangan berusaha untuk terjun ke dunia tafsir ilmiah ini. Faktor ini bisa kita bagi kepada faktor dari luar ataupun faktor dari dalam, yang artinya kalau kita tinjau dari Al-Quran itu sendiri, ya, ada faktor dari dalam Al-Quran itu sendiri dan ada faktor dari luar Al-Quran. Faktor yang bersumber dari dalam Al-Quran itu sendiri yaitu adanya ayat-ayat yang mengindikasikan yang memuat tentang sains. Jadi ada ayat-ayat yang bercerita tentang kaun, tentang semesta. Misalnya bercerita tentang pergerakan bumi, bercerita tentang berkembangnya semesta atau alam semesta, kemudian dikaitkan dengan teori Big Bang misalnya. Atau ada ayat-ayat yang oleh sebagian kalangan misalnya bercerita tentang atom. Nah, ini adalah faktor dari dalam Al-Quran itu sendiri, sehingga sebahagian mufassir punya kecenderungan atau keinginan untuk menafsirkan ayat ini dan mengkaitkannya dengan sains. Nah, kalau kita lihat para mufassir saintifik ini bahkan menganggap bahwa ayat sains itu kisaran 800, 750 sampai 1000 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang sains. Sementara katanya ayat-ayat fikih itu hanya seperlimanya saja dari ayat-ayat sains. Berarti ini kan sangat jauh perbedaannya. Jadi sangat banyak ayat-ayat yang mengkaji tentang semesta. Nah, kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang memuat fikih ataupun hukum-hukum, itu hanya seperlimanya saja. Maka wajar kalau kemudian kata mereka tentunya punya kecenderungan ataupun keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat ini sesuai dengan perkembangan sains yang ada. Ini adalah faktor pertama. Ada faktor kedua, ini faktor dari luar. Faktor dari luar ini ada yang berupa perkembangan ataupun kemajuan Barat dan kemunduran dunia Islam. Karena para ilmuwan ataupun para mufassir ini melihat bahwa dunia Barat sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan sainsnya. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan yang kita
lihat hari ini, yang kita rasakan hari ini, tentu ini ditentukan ataupun sangat ditentukan oleh perkembangan sains dan teknologi. Nah, para mufassir dengan melihat perkembangan yang di sana, kemudian melihat kemunduran umat Islam, lalu melihat fenomena ayat yang ada dalam Al-Quran tadi, merasa wah, ini kemunduran umat Islam ini didasari oleh kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap ayat-ayat sains. Kenapa Barat maju? Ya karena mereka begitu perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sementara dunia muslim tidak pernah memperhatikan itu. Mereka menganggap bahwa yang penting itu hanya ayat-ayat ahkam saja, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih misalnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak. Sementara ayat-ayat yang berkaitan dengan semesta ini yang seharusnya digali oleh umat Islam sehingga mengalami kemajuan ini dilupakan. Oleh karena itu kata mereka, salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan ini yaitu lewat melakukan penafsiran ilmiah. Walaupun sebenarnya ini alasan ini ada falasi di dalamnya tentunya. Kenapa? Karena yang menyebabkan dunia barat itu berkembang itu bukan tafsir ilmiah, tetapi terjun dan memperhatikan sains. Nah, bukan karena tafsir ilmi. Umat Islam juga bukan karena tidak melakukan penafsiran ilmiah terhadap ayat-ayat sains tadi lantas kemudian mundur dari ilmu pengetahuan. Bukan itu penyebabnya. Jadi penyebabnya tidak memperhatikan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada korelasi langsung ataupun sebab akibat antara tidak melakukan penafsiran ilmiah sama dengan mundur di dalam ilmu pengetahuan ataupun keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan, melakukan penafsiran ilmiah, maju di dalam ilmu pengetahuan. Itu tidak ada hubungan sebab akibat di sana. Bisa saja tidak melakukan penafsiran ilmiah, tapi maju dalam dunia ilmiah dengan tapi terjun ke dalam dunia ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu ini alasannya tidak inilah sepenuhnya benar ya, walaupun ya ada andil ketika ayat-ayat sains ini ya kalau diakui penafsiran ilmiah sebagai sebuah metode yang absah dalam kajian tafsir tentunya, ini tentu punya peran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian faktor yang lain yang mendorong sebagian para mufassir untuk melakukan penafsiran ilmiah adalah ingin membangun pusat ilmu kalam yang baru. Selama ini kan ilmu kalam ini dibangun atas teori-teori rasionalitas, melalui filsafatnya, melalui argumentasi ayat Al-Qur'annya ataupun argumentasi akalnya. Jadi dia melalui silogisme. Tapi pada hari ini ada di kalangan umat Islam yang ingin membangun pusat ilmu kalam baru di mana kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad itu ingin dibuktikan melalui sains. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran, kemudian disebutkan misalnya oleh Al-Quran tentang teori berpasang-pasangannya tumbuhan misalnya, atau ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa angin itu berfungsi mengawinkan awan sehingga menyebabkan hujan. Nah,
teori ini ataupun muatan ayat Al-Quran ini ketika disampaikan kepada umat dan dilihat di dalam penemuan sains hari ini, ternyata ini sama. Lalu para mufassir tadi menyatakan bahwa coba lihat bagaimana agungnya Islam. 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menyatakan bahwa teori sains ini ada dan hari ini dibenarkan oleh ilmuwan ataupun sains hari ini. Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui penafsiran yang seperti ini, diharapkan bahwa memperkenalkan Islam hari ini ataupun menunjukkan kebenaran hari ini bisa melalui tafsir ilmiah tadi, tidak lagi melalui ilmu kalam yang kita kenal selama ini. Kalau selama ini misalnya melalui dalil-dalil imkannya, dalil hudusnya, dalil harakah ataupun gerakannya dan lain sebagainya, kemudian membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi Muhammad misalnya dengan melalui mukjizatnya, melalui Al-Quran, yaitu melalui pembahasan bahasanya. Tapi hari ini tidak, ingin dibuktikan kebenaran Islam melalui muatan-muatan sains yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu faktor yang kemudian mendorong sebahagian kalangan dari umat Islam untuk masuk ataupun terjun ke dalam tafsir ilmiah. Kita lanjutkan dulu, moderator ya. Ini tadi sebagai faktor ataupun pemicu yang menyebabkan sebagian kalangan ataupun golongan kemudian terjun ke dunia tafsir ilmiah. Tentu saja tafsir ilmiah ini dengan perkembangannya yang cukup pesat, terutama di Indonesia ya. Sesuai dengan kajian yang pembicara lakukan, bahwa di Indonesia ini saja sudah lahir 3 generasi tafsir ilmiah. Ada generasi tafsir yang ditulis oleh perorangan dalam bentuk tafsir tartibi kalau dalam bahasa kita ya, tafsir tahlili barangkali kalau dalam istilah ininya, yaitu seluruh ayat itu ditafsirkan sesuai dengan urutannya di dalam surahnya masing-masing. Ini adalah bentuk tafsir ilmiah ataupun saintifik pertama atau generasi pertama, di mana ini dimulai misalnya oleh Hasbi As-Siddiqi di dalam tafsirnya, tafsir Nurnya, ataupun oleh Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, ataupun Quraisy Shihab misalnya dalam tafsir Al-Misbahnya. Ya, ini adalah generasi pertama, di mana ini memang belum jadi tujuan utama para mufassir ini untuk mengkaji ataupun membahas ayat-ayat saintifik ini ataupun ayat-ayat kauniyah ini. Dia ketika lewat ataupun melewati ayat-ayat ini ya dia tafsirkan. Dia lihat pembahasan-pembahasan para ilmuwan berkaitan dengan muatan ayat ini, lalu kemudian dia masukkan ke dalam tafsirnya. Kelompok kedua ataupun generasi kedua adalah para ilmuwan yang kemudian berusaha menafsirkan ayat-ayat kauniyah. Ini sudah spesifik, dia memilih ayat-ayat kauniyah itu sendiri. Dia sudah tidak membahas lagi ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan sains. Jadi ayat tentang fikih, ayat tentang akhlak, ayat tentang akidah, ini sudah tidak menjadi bahasannya lagi. Dia sudah tinggalkan itu semua. Yang dia bahas adalah ayat-ayat yang sesuai dengan spesialisasinya, sesuai dengan keahliannya. Misalnya ada Ahmad Baikuni, ada Agus Purwanto, ada yang belakangan juga ada Agus Mustafa barangkali ya. Di dalam bahkan di channel YouTube-nya juga beliau itu banyak membahas tentang ayat-ayat sains.
Kemudian generasi ketiga ini juga apa? Membahas tentang ayat-ayat sains saja. Tetapi berbeda dengan generasi kedua ini dibahas secara berkelompok, secara disebutkan di sana sebagai ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i. Sebenarnya ini sudah ide ini sudah ada semenjak Hasbi As-Siddiqi menulis tafsir Nurnya. Beliau di sana mengatakan bahwa sudah seharusnya penafsiran itu dilakukan oleh banyak pihak. Sudah tidak saatnya lagi ayat-ayat Al-Quran ini hanya ditulis oleh satu orang saja. Kenapa? Karena pembahasan ataupun muatan Al-Quran itu banyak hal, tidak hanya hukum, tidak hanya akhlak, tidak hanya akidah, bahkan sejarah dan lain sebagainya. Maka kata beliau, sudah saatnya ayat-ayat Al-Quran ini ditafsirkan oleh banyak kalangan, berkumpul bersama, mengkaji bersama, kemudian ditafsirkanlah ayat-ayat Al-Quran ini dalam bentuk ijtihad jama'i, kalau dalam istilah beliau. Bahkan Hamka juga sebenarnya memberikan ide ini, tapi beliau tidak sampai mengatakan bahwa harus ada ijtihad jama'i. Tapi kata beliau, seluruh ilmuwan harus terjun ke dalam dunia penafsiran. Misalnya yang ahli pertanahan, kata beliau, lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan tanah di dalam Al-Quran. Ada yang tentang kelautan, mereka silahkan terjun kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keahliannya. Ini adalah tuntutan dari Al-Quran itu sendiri, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Nah, ini adalah tiga bentuk ataupun tiga generasi tafsir yang lahir ataupun muncul di Indonesia. Itu tafsir perorangan yang bentuknya masih belum terpisah antara ayat sains dan lainnya. Kemudian yang kedua sudah terpisah tapi masih dituliskan oleh perorangan. Rata-rata yang menulisnya itu adalah saintis, ya, ilmuwan. Tapi yang generasi ketiga ini ditulis oleh kalau kita lihat dengan tafsir Kemenaknya, tafsir ilmi Kemenak, dan tafsir ilmi Salman yang ditulis di ITB, Masjid Salman ITB. Nah, kedua tafsir ini ditulis dengan menggabungkan ilmuwan dan mufassir. Ini untuk menjaga keabsahan penafsiran tentunya, karena tentu saja ada syarat-syarat dalam menafsirkan. Ya, kalau diinginkan penafsiran itu adalah penafsiran yang dapat diterima, karena tidak boleh menafsirkan secara serampangan. Yang oleh para mufassir kita juga yang dari Indonesia tentunya syarat ini bisa dikelompokkan kepada tiga kategori. Ada yang berkaitan dengan mufassir atau penafsirnya sendiri, di mana mufassirnya itu harus menguasai ilmu-ilmu tafsir. Nah, kemudian berkaitan dengan Al-Qur'annya sendiri, bahwa ayat-ayat tadi memang ayat-ayat kauniyah, bukan ayat-ayat fikih misalnya lalu kemudian dikorek-korek untuk dicocok-cocokkan dengan sains. Jadi bahasa ataupun muatan ayatnya itu sendiri memang harus ada korelasi dan hubungannya dengan sains. Dan yang ketiga berkaitan dengan temuan sainsnya itu sendiri, bahwa temuan sainsnya itu harus temuan yang sudah matang, yang sudah bentuknya itu teruji kevalidannya. Jadi tidak salah lagi, jangan sampai nanti temuannya ini berubah pada waktu-waktu tertentu.
Mungkin untuk pengantar kita cukupkan dulu sekian. Kita ini lagi melalui diskusi. Ya baik. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Iqbal. Bapak Ibu hadirin, tadi sudah kita dengarkan bagaimana narasumber kita telah memaparkan tentang faktor-faktor berkembangnya tafsir sains ataupun tafsir ayat-ayat kauniyah, dikaitkan juga dengan sejarah. Mohon izin Ustaz, memang saya pun karena hari ini berbicara tentang tafsir ayat-ayat sains atau ayat-ayat kauniyah, kita terpikir juga misalnya kaitannya dengan kemajuan ataupun keterbelakangan peradaban Islam juga kan. Yang menjadi pertanyaan yang penting juga bagi kita. Teringat dulu waktu belajar dengan Prof. Hasan Asy'ari, ada satu buku terkait dengan sejarah sains dalam Islam. Aydin Saili, seorang yang menulis sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam dari Turki ya, Aydin Saili, The Observatory in Islam, judul bukunya yang sangat terkenal itu. Kalau kita lihat di abad pertengahan kan sebenarnya perkembangan sains itu luar biasa. Banyaknya misalnya buktinya observatorium yang ada di dunia Islam di abad klasik itu luar biasa. Artinya bagaimana perhatian dan kemudian pencapaian sains teknologi itu luar biasa. Lalu mengapa tadi kita melihat dari apa yang dipaparkan oleh narasumber kita, seolah kemudian belakangan umat Islam tidak begitu peduli dengan ayat-ayat sains, di mana keterputusannya itu begitu kan? Memang betul terbelakangnya umat Islam tadi dihubungkan dengan itu, bahwa apakah karena tidak begitu peduli dengan penafsiran ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat sains tadi. Nah, ini mungkin menjadi hal yang penting bagi kita untuk sama-sama kita merenungkannya, terutama kita kaitkan dengan maju mundurnya peradaban Islam. Ada di sini yang menjadi pembanding tetap ya, ada Ustadz Dr. Julfahmi. Bagaimana supaya kita elaborasi kajian ini supaya lebih berkembang ya Ustaz kan? Kita mohonkan tanggapan ataupun pertanyaan, bisa tanggapan, masukan, silakan Ustaz. Ayo. Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya bertanya, masalah studi Al-Quran ini kan kita ini malas mengkaji Al-Quran. Jadi sebenarnya yang mengkaji Al-Quran itu orang Barat. Dan temuan-temuan itu memang terbukti ada di dalam Al-Quran kan gitu. Contohnya baru-baru ini ada penelitian yang dilakukan oleh astronot bahwa bintang yang yang sinarnya setelah ribuan tahun cahaya sampai ke bumi itu suaranya seperti mengetuk pintu. Jadi itu didengarnya di langit sana. Kemudian tibanya dia di bumi, dia membaca tanpa sengaja membaca Al-Quran.
surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq, an-najmus saqib. Demi langit dan yang mengetuk, katanya, sesuatu yang mengetuk. Toroko itu kan mengetuk ya. Apakah kamu tahu apa itu yang mengetuk? Kata Allah, an-najmus saqib, bintang yang cahayanya menembus. Jadi sekarang ini memang betul banyak sekali orang-orang ilmuwan itu menemukan temuan rupanya sudah ada dalam Al-Quran, sehingga banyak yang masuk Islam. Nah, jadi kenapalah kita tidak, umat Islam ini yang meneliti Al-Quran itu. Jadi mari penelitian-penelitian kita itu kita teliti Al-Quran tadi, bukan lagi berbasis yang tidak ada dasarnya gitu ya. Karena kalau kita meneliti Al-Quran, meneliti hadis, ini menambah keimanan kita. Contoh lagi katanya mengenai air liur anjing. Jadi zaman dulu Nabi tak menjelaskan kenapa kalau ada seekor anjing menjilat salah satu bejana di antara kamu, katanya maka hendaklah kamu basuh itu 7 kali, salah satunya dengan pasir atau tanah. Secara logika akal pada masa itu kita masuk akal, kenapa pula membasuhnya pakai tanah, kan gitu. Tapi sekarang setelah ditemukan mikroskop, orang meneliti, ini lagi-lagi yang menemukan orang barat. Jadi rupanya di dalam air liur anjing itu ada 70 jenis bakteri penyakit, diantaranya yang paling ganas adalah rabies. Dan rupanya virus rabies itu nggak bisa mati kecuali kalau kena pasir dan tanah. Nah ini kan sayang ya, Nabi udah bilang, tapi kita malas menelitinya, tak mau kita kaji. Yang penting udah diamalkan aja, tak diteliti. Justru yang meneliti itu dan menemukan itu orang barat. Dan ketika dia temukan itu, dilihatnya dalam hadis, dia terkejut. Kenapa Nabi bisa tahu? 14 tahun yang lalu belum ada alat gitu. Jadi sebenarnya menurut saya bukan cocokologi, tapi memang itu sudah temuan orang barat. Kemudian apa? Dilihatnya dalam Al-Quran, dia masih Islam. Contohnya lagi perkembangan janin. Ini juga diteliti oleh dokter orang barat ya, ahli janin. Dia terkejut melihat apa? Proses kejadian dalam janin dalam Al-Quran. Ditemukannya di situ bahwa apa yang digambarkan Al-Quran itu ya sesuai dengan proses kejadian janin yang sekarang bisa diamati. Nah, jadi kalau kita teliti banyak sekali temuan-temuan ilmuwan-ilmuwan barat yang ujung-ujungnya nanti ya sudah ada semua dalam Al-Quran. Artinya begini, kenapalah kita tidak meneliti Al-Quran itu langsung? Kenapa kita menunggu orang barat meneliti itu supaya kita menambah keimanan kita gitu. Nah inilah kemalasan kita tadi. Jadi pertanyaannya kepada pemateri, manalah kiranya kita mulai menggiatkan penelitian-penelitian ini, ya semuanya kita teliti itu Al-Quran dan hadis supaya menambah keimanan kita. Bagaimana tadi juga diungkapkan oleh pemateri bahwa jumlah hadis ayat-ayat kauniyah itu ribuan ya. Nah, kenapa yang tak ribuan ini kita teliti dan kita arahkan mahasiswa-mahasiswa ini meneliti itu, tidak lagi meneliti yang nggak jelas-jelas ya kan, yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada perkembangannya terhadap ilmu pengetahuan atau kontribusinya, sekedar hanya memadati lemari-lemari buku aja. Jadi kiranya apalah menurut materi langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Zulfahmi. Tadi beliau menyinggung soal ya cocokologi, kaitannya dengan temuan-temuan sains modern. Ternyata semuanya hampir banyak sekali yang sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran.
Nah, bagaimana juga kita mendorong agar ayat-ayat sains ini yang menjadi objek penelitian. Yang betul itu, kalau Kunto Wijoyo dengan ilmuisasi Islam atau pengilmuan Islam itu kan, bagaimana kita bisa menarik ayat-ayat itu menjadi teori-teori ilmiah. Nah, kita juga mendorong mahasiswa agar meneliti ya tafsir maudhu'i dengan tafsir maudhu'i itu tematik, misalnya konsep pendidik dalam Al-Quran, ilmu dalam Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Mohon ditanggapi kembali kepada Ustaz Dr. Muhammad Iqbal, silahkan. Oh enggak perlu. Oke. Baik. Berkaitan dengan cocokologi tadi, kita juga memang tidak mengatakan bahwa tafsir ilmi itu sebagai cocokologi ya. Kita tadi hanya memberikan contoh bahwa ada sebagian kalangan memang memaksakan. Jadi kalau tafsir ilmiah yang memang benar-benar memenuhi syarat ataupun kriteria yang kita sebutkan tadi, ataupun seperti contoh-contoh yang disebutkan oleh Dr. Zulfahri, tadi yaitu kita juga tidak mengatakan itu sebagai bentuk cocokologi. Makanya seperti Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya itu, seperti pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi bahwa proses janin ataupun terbentuknya janin di dalam kandungan seorang ibu itu, ketika beliau membahas tentang alaqah. Jadi alaqah ini kan kalau selama ini sering ditafsirkan ataupun dimaknai dengan kata segumpal darah. Lalu kemudian beliau melakukan kajian bahasa, kata alaq itu kan katanya bergantung maknanya. Maknanya itu adalah bergantung, bukan segumpal itu tidak kita temukan dalam makna dari kata alaq itu sendiri. Lalu kemudian dengan melihat penemuan sains dalam tahapan-tahapan janin di dalam kandungan itu, ternyata ada tahapan yang memang bentuknya itu adalah alaqah, di mana calon bayi, bahasanya ini ya, sesuatu yang menempel di dinding rahim ya. Embrio barangkali ya. Embrio itu memang ada fase di mana embrio itu menempel di dinding rahim. Nah, oleh karena itu memang sains ini bisa dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat sains. Jadi kalau seandainya ini ilmu yang berkaitan dengan janin ini tidak diteliti ataupun tidak dibaca oleh Ustadz Quraish Shihab, beliau kan akan kesulitan ketika berhadapan dengan ayat ini. Beliau harus menafsirkannya ataupun memaknanya seperti apa ini. Alaqah ini apakah dimaknai lagi dengan segumpal darah, sebagaimana dalam terjemahan Al-Quran kita itu dimaknai dengan segumpal darah. Nah, oleh karena ini di sini interaksi antara sains dan Al-Quran ini memberikan pemahaman yang benar terhadap tafsir. Nah, memang seharusnya kita mulai dari definisi tadi sebenarnya tafsir saintifik ini ya, sebagaimana tafsir tafsir riwai misalnya, ataupun tafsir Quran bil Quran. Maknanya adalah menjadikan Al-Quran sebagai sumber untuk menafsirkan ayat Al-Quran, atau tafsir riwai menggunakan riwayat untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Dan maka tafsir saintifik ini juga pada saatnya adalah menggunakan temuan-temuan sains untuk memahami Al-Quran. Seperti dalam ayat tadi, karena akan yang kita pahami bahwa tafsir itu adalah menjelaskan ataupun memahamkan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat tersebut, dari lafal-lafal yang diberikan kepada kita di dalam Al-Quran. Nah, untuk memahami ini, sebagaimana kita butuh terhadap Al-Quran, misalnya satu ayat kita butuh ayat yang lain atau butuh riwayat. Nah, dalam menafsirkan ayat-ayat sains, terkadang ya, tidak selalu tentunya, terkadang untuk memahami ayat-ayat kauniyah ini, maka dibutuhkan penjelasan sains. Misalnya seperti dikatakan langit itu topang oleh sesuatu yang tidak kalian lihat kan.
pada bunyinya itu bunyinya ghairu tarawunaha katanya kalau ini ya. Saya ingat penggalan akhirnya saja ya. Jadi dia itu ditopang oleh sesuatu yang tidak bisa kita lihat kan. Nah, kalau sains di zaman turunnya Al-Qur'an barangkali mereka ya hanya menafsirkan itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kekuasaan Allah mampu menahan semesta ini untuk tidak bertubrukan, tidak jatuh satu dengan yang lainnya. Tetapi sains hari ini dengan perkembangannya bisa memahami bahwa ada daya yang kemudian menahan antara kalau kita anggap planet lah ya, sehingga yang satu dengan yang lainnya ini tidak saling mendekat ataupun tidak menjauh. Dia sesuai dengan tetap pada titik edarnya sehingga tidak terjadi kerusakan dalam sistem alam ini. Nah, perkembangan sains ini bisa menjelaskan ataupun memahamkan tujuan daripada ataupun tafsir dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan cocokologi tadi, bahwa memang kita juga tidak mengatakan semuanya, tapi kalau ini tidak dilakukan dengan kehati-hatian, tidak melihat kriteria-kriteria ataupun persyaratan dalam tafsir ilmiah itu, maka akan terjadi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk perkembangan sains ataupun untuk kemajuan sains umat Islam, melakukan penafsiran ilmiah ini ya tentunya hanya sekelumit saja bisa membantu ya untuk perkembangan itu. Intinya apa? Ya terjun ke dalam penelitian ataupun ke dalam dunia ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau kita lihat Agus Purwanto di dalam bukunya itu ya, ayat-ayat semesta ya, ataupun nalar ayat-ayat semestanya itu, beliau di sana sudah mengusulkan, kata beliau, kita ini memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Zulfahri tadi, bahwa kita ini memang harus kembali kepada Al-Quran, melihat ayat-ayat tadi, kemudian apa saja sih yang disampaikan ataupun yang dimuat oleh Al-Quran yang ada di semesta ini. Misalnya Al-Quran bercerita tentang, dia katakan batu, kalau di dalam bukunya itu, batu yang mengeluarkan air katanya. Ada ayat di dalam surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan hati yang membeku katanya, membatu di dalam surah Al-Baqarah itu, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika majaru minhul anhar minal hijarati ma yatafajjaru minhul anhar. Nah, ketika membahas ayat ini, kata beliau, kita perlu mengkaji batu. Kenapa Al-Quran mengatakan ada batu? Tapi batunya bukan batu sembarang batu. Bukan semua batu yang kita teliti, tapi batu yang bisa mengalir air dari celah-celahnya. Nah, ini batu apa ini? Jangan-jangan Al-Quran itu punya pesan sendiri, sehingga kita dipacu untuk meneliti batu yang seperti ini. Jangan-jangan ada rahasia khusus di dalam batu yang seperti ini. Jangan sembarang batu, kata beliau, batu yang seperti ini. Atau misalnya ketika membahas jahe ya dalam Al-Quran, kenapa yang dibilang jahe dari begitu banyak misalnya bahan untuk dicampur ke dalam minuman, kenapa harus jahe yang disampaikan oleh Al-Quran? Zanjabil ya? Kenapa bukan yang lain misalnya? Ini adalah pancingan, kata beliau, untuk kita untuk meneliti semesta. Kemudian kalau di dunia ini kan berkaitan dengan penafsirannya, tentu saja tidak bisa kita kaitkan lagi ini dengan penafsiran. Kenapa? Karena tafsir itu kan hanya membahas kira-kira Allah Subhanahu wa taala maksudnya dari ayat ini apa. Sampai di situ saja kan. Dia tidak akan menjelaskan lagi secara terperinci. Kalau perinciannya itu nanti bukan tafsir lagi namanya kan. Itu penjelasan ilmiah misalnya kan, berkaitan dengan ayat ini. Kalau tafsirnya itu ya itu hanya sepintas yang sedikit tadi saja yang dia ini kan. Sisanya adalah penjelasan yang bisa saja menambah pemahaman kita ya. Jadi Al-Quran itu
Sebagai apa? Sebagai pemicu ataupun memberikan dorongan ya kepada kita untuk meneliti semesta, karena Memberikan kita isyarat akui ataupun ilmiah. kita yakini bahwa setiap diksi yang dipilih Itu oleh yang Allah harus Subhanahu wa dikembangkan dengan taala dalam penelitian, Al-Qur'an itu punya muatan tersendiri, sehingga itu diksi-diksi yang digunakan dalam Al-Qur'an tidak bisa diganti karena memiliki pesan tersendiri. Oleh karena itu ayat-ayat sains yang ada di dalam Al-Qur'an ini juga harus menjadi perhatian khusus. Kalau misalnya ke batu tadi ini harus diteliti oleh umat Islam. Kalau ada Zanjabil tadi harus diteliti. Ada perbintangan tadi, itu bintang apa, nova barangkali ustadznya, apa namanya, bintangnya itu kadang-kadang setelah sekian ribu tahun hilang cahayanya itu. Saya tahu apakah bintang itu yang dimaksudkan oleh Ustaz Zulfahmi tadi ya. Tapi itu juga dibahas oleh beliau di dalam bukunya. Untuk kemajuan sains umat Islam ya tentunya ini ya kita harus terjun ke sana ya. Kalau Agus Purwanto dia sudah punya ide tersendiri, bahkan beliau sudah mendirikan sekolah sains di kolaborasi dengan Muhammadiyah. Mereka mendirikan sekolah ataupun pesantren sains. Tujuannya untuk apa? Dia kan sudah punya ide, beliau sudah punya ide, dan kemudian beliau telurkan dalam melahirkan satu sekolah pesantren, tapi kalau di dalamnya pesantren sains. Ini untuk dalam rangka menopang ide beliau ini tentunya, sehingga lahirlah nanti saintis yang memahami Al-Quran ataupun ilmu-ilmunya itu bersumber ataupun ide-ide ilmunya itu bersumber dari Al-Quran. Ya, itu satu. Baik, terima kasih narasumber kita telah menjelaskan, menanggapi kembali tadi atas pertanyaan Ustaz Dr. Zulfahmi. Ya, memang kita bisa menangkap tadi apa yang beliau sampaikan, bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat sains tentu tidaklah memadai hanya mencukupkan itu dalam hal pengembangan sains dan teknologi dalam Islam, tapi itu hanya sebentuk ya kita teringat bahwa memang Al-Quran itu mengandung isyarat-isyarat sains yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk riset penelitian. Nah, itu memang yang mungkin yang dimaksud tadi Ustaz ya. Maka sebagaimana sampaikan Ustaz Zulfahmi tadi, bagaimana kita mendorong mahasiswa ini agar ya kalau penelitiannya baik mungkin tesis, disertasi itu diarahkan untuk meneliti isyarat-isyarat sains yang ada di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, gitu ya. Iya, bisa saya tambahkan? Iya, silakan. Ya. Mungkin barangkali karena UIN Sumatera Utara juga sekarang sudah punya ini kan, bidang sains ya. Paradigma ilmu wahdatul ulum. Nah, iya, itu sudah sangat diharapkan untuk diarahkan ke sana. Jadi penelitiannya itu berbasis Al-Quran, berbasis Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari yang lain kami persilakan Ustaz. Mohon Ustaz Sulaiman. Ustaz. Iya. Baik, karena mungkin pertanyaan dari peserta sudah cukup tadi mewakili dari Ustaz Zulfahmi. Tapi memang sebenarnya kalau kita kita lihat lebih jauh, pembahasan ini sebenarnya sangat penting dan menarik. Saya pun sebenarnya tertarik untuk bertanya sebenarnya berkaitan dengan bagaimana penafsiran ayat-ayat sains ini kita hubungkan dengan upaya lebih memajukan peradaban umat Islam. Nah, kita sekarang kan misalnya UIN sedang digalakkan dengan integrasi ilmu pengetahuan yang selama ini
ya cenderung hanya mengkaji ilmu-ilmu keislaman, tapi sekarang sudah coba di apa namanya dikaitkan dengan integrasi sains dan Islam itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira ini kan dari Iran ya? Ya. Ini dari Iran. Iran itu kan kita kenal dengan sains dan teknologinya. Ya, sains dan teknologinya. Bahkan yang sekarang lagi hangat perseteruan antara Amerika dengan Iran, ya di masyarakat banyak di media sosial kita lihat bahwa memang di antara negara Islam yang kuat karena ya sains dan teknologinya itu ya Iran, ya karena kekuatan di bidang sains dan teknologi. Nah, bagaimana di sana kira-kira kan dalam hal ini penafsiran ayat-ayat sains itu, dan supaya bisa kita contoh barangkali di dunia Islam lainnya supaya lebih berkembang. Silakan. Baik, ini saya dikaitkan dengan Iran ya. Iya. Ada tadi sebenarnya yang perlu disampaikan juga berkaitan dengan bagaimana kita menginteraksikan antara Al-Quran dengan sains. Jadi salah satu interaksi yang bisa dilakukan oleh seorang mufassir dengan ayat-ayat sains ini, sebelum menjawab yang ke sana, ya, ada hubungannya. Bahwa Al-Quran itu bisa memberikan tujuan ataupun fondasi terhadap sains. Jadi sains ini kan ibarat pisau. Ibarat pisau yang bisa saja digunakan oleh pencuri ataupun pembunuh untuk membunuh orang lain, melukai orang lain. Tapi pisau ini juga bisa digunakan untuk alat bedah yang menyelamatkan pasien. Ya, positif. Positif ya. Nah, sains ini juga, ini kan dia sekular. Kalau yang sains yang kita pahami yang di dunia barat, dia tidak peduli apa akibat yang akan ditimbulkan oleh penemuan-penemuan yang ada, seperti bom atom misalnya, kemudian mengorbankan warga negara di Jepang misalnya, Hiroshima, bahkan di belahan dunia lain banyak juga karena bom kimia kemudian masyarakat jadi manusia kehilangan nyawanya. Nah, salah satu interaksi yang bisa dilakukan adalah Al-Quran ini kan memberikan tuntunan, tujuan dari sains itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Ini kan kita sedang, Al-Quran ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang pertama, alam ini memiliki pencipta. Itu adalah sains yang dipaparkan oleh Al-Quran. Al-Quran selalu memuat ayat-ayat sains itu memiliki pesan itu. Jangan salah bahwa ini semua adalah tujuannya untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sains itu juga memberikan tujuan. Nah, jadi kalau dikatakan oleh Al-Quran misalnya bahwa seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mengelola makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus diperhatikan ada kaedah-kaedah, ada aturan-aturan yang harus diindahkan, tidak boleh sembarangan. Nah, Al-Quran memberikan itu sehingga sains ini tidak lepas begitu saja. Jadi ada tujuan dari sains. Nah, jadi misalnya harus tujuan-tujuan yang baik saja. Ketika misalnya kedokteran membedah tubuh ataupun jasad seorang jenazah ataupun pasien misalnya, dia harus memperlakukan ini sebagai ini sebagai makhluk Tuhan. Saya ini sekarang sedang mengolah ataupun meneliti makhluk Tuhan, sehingga tidak bisa saya suka-suka saya saja. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Israel, kemudian mengorbankan sekelompok orang, dibunuh, lalu kemudian diambil organ tubuhnya,
diteliti. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh sains Islam. Sains Islam akan memberikan aturan. Sama dengan Iran ketika ingin menciptakan bom atom. Itu tidak ada dalam kamus Iran. Iran sudah mengatakan dan sudah memfatwakan wali fakihnya itu. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan tujuan dari terciptanya sains itu, untuk memusnahkan orang banyak. Itu bukan untuk itu tujuan sains itu. Sains itu tujuannya untuk untuk menghidupkan orang. Makanya kalaupun ada, dia mengolah, dia menemukan, dia mengembangkan, tapi tujuannya untuk pengobatan. Itu kita akui bahwa sekarang mungkin kedokteran di Iran itu ya masuklah di antara mungkin 10 besar dunia ya, kalau kita tidak katakan 5 besar dunia ya, kedokteran di Iran itu dengan dengan pengobatan kimia ataupun dengan nanonya sekarang. Di bidang sains yang lain juga seperti itu. Bahkan ketika dia misalnya rudal balistiknya, ketika dia menyerang, dia akan umumkan itu. Jadi itu bukan bagian dari kata orang misalnya biar orang Amerikanya bisa selamat, orang Israelnya bisa kabur, itu sudah ada kong kali kong dari awal. Bukan. Ini adalah etika sains. Ini adalah etika perang. Bahwa ya tidak boleh membunuh sembarangan. Wanita tidak boleh dibunuh, tawanan tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang lansia tidak boleh dibunuh. Ini etika, ada etika dalam sains. Oleh karena itu seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Al-Quran itu bisa memberikan makna ini terhadap sains. Jadi jangan kita anggap bahwa sains itu berkembang kita biarkan begitu saja. Nah, tidak. Al-Quran punya yang ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi Ustaz? Perkembangan di Iran, tadi pertanyaannya berikutnya? Perkembangan sains di Iran itu kira-kira yang menjadi sebabnya gitu. Oh iya, baik. Apa yang membuat mereka kalau perkembangan, nah ini memang kalau kita lihat ya, bangsa Persia ini dia bukan hanya dalam bidang sains ya. Mungkin kalau kita lihat ilmuwan di dunia Islam itu, kalau kita hitung, kita lihat-lihat kebangsaannya, mungkin itu 75%-nya itu mungkin orang Persia ya. Itu harus kita akui ya, bukan hanya dalam bidang sains. Hadisnya saja berapa dari sana ya? Ada Muslim, bahkan Bukhari juga bukan dulu bagian dari Persia kan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal kalau dalam fikihnya, Imam siapa lagi? Hanafi kan. Siapa lagi? Ini nahunya misalnya Sibawai, siapa lagi? Filsafatnya misalnya, wah itu sudah, kalau kita lihat memang ilmuannya itu dari sana semua. Sainsnya juga di saat dunia Islam sudah kita lihat redup keilmuannya, di sana itu mereka masih mengembangkan terus perbintangannya dengan misalnya ada Nasiruddin Tusinya misalnya. Bahkan setelah itu pun ketika dunia Islam mengharamkan filsafat, di sana itu filsafat itu terus berkembang. Jadi filsafat paripatetik itu malah dikembangkan lagi sampai sekarang itu ada filsafatnya Mulla Sadro. Itu berkembang terus, tidak ada matinya di sana. Nah, begitu juga dengan sains. Tapi memang harus kita akui bahwa perkembangan setelah revolusi Islam Iran ini tidak bisa dibandingkan dengan perkembangan sebelumnya. Nah, apa kira-kira yang menjadi pemantik ataupun pemancing untuk perkembangan sains di sana itu? Apakah memang tafsir sains atau perubahan pandangan terhadap kajian-kajian keislaman? Kalau tafsir sains, tafsir saintifik kita lihat tidak begitu berkembang juga. Mungkin tafsir saintifik di Indonesia lebih berkembang daripada tafsir saintifik yang ada di Iran. Ya, penelitian saya waktu nulis disertasi itu kan tafsir yang ada di Indonesia ya. Itu dengan 3 periode yang kita sebutkan tadi itu, mungkin di tafsir ilmi yang di Indonesia ini lebih banyak lah, karena dia sudah ada juga lembaganya yang mewadahi itu kan kalau di Indonesia. Tapi sana tidak ada.
Tapi apa? Kalau yang kita lihat adalah pandangannya terhadap apa? Terhadap Islam. Jadi dia mendefinisikan Islam itu tidak hanya ranah ibadah mahdhah itu saja. Sains itu juga bagian dari Islam. Jadi sains itu juga bagian dari Islam. Kalau di sini barangkali apa? Islamisasi ya barangkali, ilmu pengetahuan barangkali. Islamisasi ilmu pengetahuan. Di sana juga wacana itu ada memangnya. Sehingga misalnya apakah bagaimana cara mengislamkan ilmu ataupun mengislamkan kampus misalnya sehingga dianggap ini kampus Islami. Apakah dengan mendirikan masjid di sini lantas kemudian kampus kita ini kampus yang Islami atau tidak? Ini kan jadi pertanyaan kan, apakah dengan membuat misalnya kajiannya adalah Al-Quran, hadis, lantas itu jadi disebut sebagai apa? Kampus Islam atau tidak? Kampus Islam itu adalah kampus yang melihat bahwa seluruh bahasannya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membahas matematika dalam pandangan kita itu adalah membahas apa? Islam. Kenapa? Karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an adalah qaulnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga fi'lullah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada dua hal yang berbeda di dalam pembahasan ini. Jadi membahas Al-Qur'an kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala, membahas semesta kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sama-sama Islam. Sama-sama Islami. Jadi kalau kita lihat kembali ke ke Iran, kalau dianggap bahwa Islam saat ini maju dalam teknologinya, ya berangkat dari pandangannya melihat Islam secara umum ya. Jadi dia tidak melihat lagi bahwa Islam itu hanya sholat itu saja, tidak. Jadi makanya fardu kifayah kan, dari pembahasan fardu kifayah misalnya kedokteran. Ya, fardu kifayah. Kedokteran misalnya, kita kan kalau melahirkan, kalau melahirkan itu dokter kita rata-rata apa? Ya, laki-laki. Dokter kandungan laki-laki. Oh, kalau di Iran nggak bisa begitu. Karena tidak bisa, Islam mengatakan tidak boleh begitu. Dokter harus ada. Yang perempuan. Dokter harus ada yang perempuan, dokter kandungan dan dokter bersalin harus ada. Tidak bisa tidak ada, harus ada. Wajib ya. Wajib ada. Itulah Islam yang dipahami kan. Senjata misalnya. Kalau dulu kan senjatanya apa? Kuda. Senjatanya apa? Misalnya panah kan. Itu yang disebutkan, ajari anakmu memanah, ajari anakmu berenang, ajari anakmu menunggang kuda. Kalau mereka tidak melihat dari ayat Al-Quran itu juga mereka mastata'tum min quwwah itu. Jadi seluruh kemampuan yang kamu punya, kamu miliki itu kerahkan untuk membuat takut musuhmu. Jadi bukan untuk menyerang. Jadi kita punya daya tawar. Itu yang diinginkan yang dipesankan oleh Islam itu. Jadi orang mau menyerang dia sudah berpikir duluan. Oh, jangan sampai dia punya. Nah, ini yang diinginkan oleh Islam itu. Jadi senjata kekuatan yang diinginkan oleh Islam itu fungsinya adalah untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Ini dalam pandangan Islam yang diberikan oleh terutama ya mulai dari Imam Khomeini, pendiri revolusi Islam Iran, ataupun yang sekarang Ali Khamenei. Dalam pandangan mereka seperti itu. Makanya rudal itu kewajiban. Wajib. Nah, orang yang meninggal mengembangkan itu mereka sebut namanya syahid. Syahid. Kenapa? Karena ini membahas Islam kan? Ini membahas Islam. Jadi jangan dikatakan bahwa yang menulis tafsir ayat Al-Quran ini saja yang syahid, tidak. Jadi bapak rudal Iran itu disebut sebagai syahid. Karena dia dibom kan oleh oleh antek-antek Israel di Iran kan. Hasan Muqaddam namanya. Jadi mereka sebut sebagai syahid. Kenapa? Karena dia berjuang di jalan Islam tadi. Nah, mungkin itu semangat bahwa melihat seluruh apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kalau itu tujuannya masih melihat sebagai makhluk Allah, tujuannya adalah Islam, yaitu Islam. Ya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Iqbal. Luar biasa ternyata
dilihat dari segi perkembangan tafsir sains itu ternyata kalau tafsir sainsnya jauh lebih berkembang di Indonesia, namun capaian sainsnya itu jadi tafsirnya aja yang berkembang, capaiannya jauh kali bedanya dengan Iran. Ini tadi memang relevan, sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber kita. Mungkin penafsiran sains itu berhenti di penafsiran saja, tidak ditindaklanjuti pada itu tadi kajian, termasuk juga mendirikan sekolah-sekolah sains gitu, penelitian sains gitu. Jadi ya hanya masih berhenti di sekedar penafsiran terhadap ayat sains. Maka tafsirnya berkembang, tapi capaian sains teknologinya nampaknya belum juga. Nah, gitu deh ya. Ada waktu kita udah habis ya. Ada Dr. Faisal Rija, ini mungkin bisa melihat dari perspektif sosiologinya. Cukup baik. Ya baik, karena waktu kita pun sudah menunjukkan ya 11 hampir 30 ya, setengah 12. Kita pun siap-siap mau sholat Jumat. Dan tadi alhamdulillah apa yang kita bahas hari ini sudah berkembang, dan ini mudah-mudahan merupakan bentuk kecintaan kita pada ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu ini akan bisa dibaca oleh khalayak luas, karena ini akan dipublikasi melalui media-media sosial apa yang kita bahas hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Muhammad Iqbal PhD ya, yang telah berkenan mengupas tentang bagaimana latar belakang tafsir ayat-ayat kauniyah dan perkembangannya, dan juga bagaimana strateginya untuk pengembangan sains di dunia Islam. Terima kasih kepada semua yang hadir sebagai peserta, yang bertanya, yang menanggapi. Terima kasih kepada Bapak Wakil Direktur, Bapak Salamuddin, dan Dr. Abdul Fahmi, dan dokter yang lain, Dr. Faisal Rija, dan kita semua yang hadir maupun yang hadir secara online. Terima kasih sudah ikut dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Ulul Albab Center Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Dan ini insya Allah akan terus berlanjut setiap hari Jumat. Tentu mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah sebagai kecintaan kita pada ilmu pengetahuan. Barangkali itu kami mohonkan kepada narasumber kita untuk membaca doa sebelum kegiatan ini kita tutup. Nanti kesediaan Pak Wakil Rektor untuk menyerahkan sertifikat kepada narasumber kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-bayanin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين. Baik, dengan dibacakan doa berakhir kajian kita pada hari ini, dan marilah sama-sama kita tutup kajian ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.